Selamat datang dalam permenungan kita di hari Rabu Pekan Paskah yang keempat ini. Gereja tidak boleh hanya memikirkan dirinya sendiri. Komunitas tidak bisa bertumbuh ketika dia hanya memikirkan tentang umat di komunitasnya. Ketika dia lupa bahwa dia adalah bagian dari satu paroki. Ketika stasi memenjarakan dirinya dan lupa bahwa dia adalah bagian dari stasi lain dalam satu paroki, atau ketika satu paroki lupa bahwa dia adalah bagian dari paroki yang lain dalam satu kuskupan, atau satu kuskupan lupa bahwa dia adalah bagian integral dari gereja universal, disitulah kematian gereja kita. Ketika misionaris CICM, Congregatio Immaculati Cordis Maria, Tarekat Hati Tabernoda Santa Perawan Maria tiba di Keuskupan Agung Makassar yang kita kenal sekarang, mereka bertekad, beriktikad, dan berbuat, dan memutuskan untuk membangun satu gereja lokal yang kuat. Dan itulah yang selalu tarekat kami buat dimanapun perutusan itu. Entah di Filipina, entah dimanapun, selalu yang dipikirkan gereja lokal. Karena itu sejak permulaan kedatangan mereka memfokuskan seluruh perhatian mereka kepada perkembangan umat awam dengan mendirikan sekolah-sekolah, dengan mendirikan pusat-pusat pembinaan agama, pusat-pusat pelatihan. Di satu sisi, kemudian supaya gereja lokal punya imam-imam yang cukup, mereka juga membangun seminari sejak permulaan mereka. Dan seminari itu hanya untuk calon untuk menjadi imam-imam projo Keuskupan Makassar. Ketika mereka ingin menjadi anggota CICM, mereka dilarang. Bahkan dikatakan kepada mereka, kalau mereka mau masuk ke tarekat lain atau mau masuk di tarekat CICM, mereka akan dikeluarkan dari seminari. Begitulah fokus mereka. KWI, Kantor Wali Gereja Indonesia, kemudian meminta supaya CICM tidak hanya membangun gereja lokal, tetapi juga sebagai tarekat misioner harus membangunkan semangat misioner itu. Makanya setelah hampir 25 tahun bekerja di Keuskupan Agung Makassar, mereka membuka seminari mereka untuk CICM, calon-calon misionaris. Tetapi pada permulaan, orang-orang Toraja, orang-orang dari Keuskupan Makassar tidak diterima untuk masuk di dalam tarekat itu. Nanti sesudahnya baru mereka boleh diterima. Semuanya karena memikirkan gereja lokal itu. Sebagai satu kesatuan gereja, kita perlu membangun gereja lokal. Gereja yang berakar, gereja yang terikat pada budaya. Hanya dengan demikian kita bisa menjadi satu gereja, menjadi saksi gereja universal. Ketika gereja kita sungguh-sungguh berurat, berakar di dalam budayanya. Tetapi ketika gereja hanya berurat, berakar, dan hanya menjadi berbuah untuk dirinya saja, gereja kehilangan misi perutusan. Perutusannya untuk menjadi saksi bagi gereja universal. Makanya ketika gereja lokal sudah memiliki banyak imam-imam projo, banyak tenaga-tenaga katekis, mereka diharapkan
untuk membantu keuskupan-keuskupan yang kekurangan. Misalnya di Keuskupan Agung Jakarta, mereka juga sering mengirim imam-imam muda mereka ke Papua. Keuskupan Agung, Keuskupan Jayapura. Di sana mereka mengirim imam-imam muda sebagai bagian dari sharing mereka, bagian dari sister church mereka. Demikian juga mereka membantu di dalam perkembangan gereja, pembangunan gereja di daerah Papua sana. Dan tempo dulu, ketika gereja masih amat memerlukan guru-guru agama, banyak sekali guru-guru agama dari daerah Lembata dikirim ke Manggarai, dikirim ke Ende. Guru-guru agama dari Larantuka dikirim ke Timor, dikirim ke Alor. Guru-guru agama yang berasal dari Kabupaten Sika, mereka dikirim ke Sumba. Guru-guru yang dari Jawa Tengah, Keuskupan Semarang, dikirim ke Papua. Dan begitulah, dulu selalu dibuat demikian. Meskipun ada kekurangan. Karena itu aspek yang tidak bisa ditinggalkan. Aspek kemandirian, tetapi juga aspek berbagi dengan saudara-saudari kita di tempat yang lain. Makanya bacaan-bacaan hari ini amat indah. Bacaan di mana mengajak kita untuk tidak boleh memenjarakan sabda Allah hanya untuk gereja lokal. Tetapi juga bacaan mengajak kita untuk juga tidak memfokuskan perhatian kita hanya untuk pewartaan di luar gereja lokal. Dua hal ini harus dijalankan bersama-sama. Artinya, gereja menjadi misioner bukan karena kelebihan, baru dia mengirimkan tenaga-tenaganya. Tetapi juga karena kekurangan. Bukan karena kekurangan, tetapi karena dia melihat akan kebutuhan yang jauh lebih besar dan jauh lebih mendesak. Sementara dengan tenaga yang ada, mereka mampu menjawab tantangan yang ada. Hanya dengan demikian, lalu gereja lokal itu bisa bertumbuh menjadi besar. Makanya kesaksian misionaris harus memperkaya gereja lokal. Makanya di banyak tempat, ketika misionaris-misionaris pulang dari kampung halaman, dari tanah misi, mereka sering diajak untuk berbagi pengalaman misi tentang situasi misi, keadaan gereja sana dengan umat di gereja lokal. Dengan maksud apa? Untuk memperkaya gereja lokal. Di satu sisi, tetapi juga di sisi lain, untuk belajar berakar kembali. Makanya misionaris-misionaris dari waktu ke waktu, mereka diminta untuk pulang cuti. Bukan sekedar pulang cuti, tapi untuk mencium kembali bau tanah kelahiran. Supaya mereka tidak lupa bahwa mereka punya tanah kelahiran. Dengan mengingat akan tanah kelahiran, dengan mengakui, mengamini akan keberadaan tanah kelahiran ini, mereka diperkaya. Mereka menjadi berurat berakar. Dan dengan demikian, mereka boleh menjadi saksi kasih Kristus. Semoga renungan yang agak berat hari ini memberi kita wawasan tentang gereja. Wawasan bukan hanya tentang gereja, tetapi juga tentang keluarga kita. Makanya tidak cukup keluarga Katolik itu hanya memikirkan tentang
masa depan rumahnya, masa depan keluarganya. Sebagai bagian dari gereja, sebagai bagian dari umat, setiap anggota keluarga Katolik punya tanggung jawab terhadap misi perutusan gereja. Makanya ketika ada anaknya memutuskan untuk menjadi imam, hendaknya direlakan, hendaknya didoakan, hendaknya diamini. Setidak-tidaknya dengan demikian, Anda membantu menjawabi kebutuhan akan gereja misioner atau akan gereja lokal. Semoga Allah Bapa yang Maha Kuasa memberkati kita, Bapa, Putra, dan Roh Kudus.